Setelah melewati malam yang panjang dan penuh ketegangan, terlihat si Sarip yang sedang galau bukan putus cinta atau di PHP-in petir si aki-aki, melainkan hari penghakiman terhadap si Prank sudah tiba waktunya. Insiden yang menewaskan istri dan anaknya Thea, gengs, membuat si Prank dinyatakan bersalah karena telah lalai. Si Sarip seraya menawarkan permintaan apa saja yang si Prank mau karena bisa jadi itu adalah permintaan terakhirnya. There is one thing I'd like to do. Scene berpindah pada si Jade Herrera, temannya si Toby yang sudah almarhum. Seperti biasa, si Donna menjelaskan tentang situasi dan kondisi di sini. Tapi apa respon si Jade? Dia menganggap kalau dirinya pasti sedang diprank si Toby dan semua yang ada di sini adalah karyawan si Toby yang sedang melakukan sandiwara. I can Toby. This must have cost a fortune. Hey, this'll do. Thank you. That's my... Sedangkan bocil misterius serba putih masih papelong-pelong dengan si Ethan di luar sendiri, padahal ada si Victor, satu-satunya penghuni rumah koloni yang berkelakuan aneh. Ngitung apa cena, gengs? Kembali ke si Ethan yang sudah ada papah mamahnya di situ. Namun tidak lama dari itu datang si Donna kalau seseorang telah menunggu yang ternyata itu adalah seorang pastor bernama Katri. Sesuai tradisi yang sudah berlangsung, setiap orang baru harus memilih akan tinggal di rumah koloni atau di kota. Jadi ada dua kubu, gengs. Tapi meskipun begitu mereka tetap satu jua, dan sebelum kalian memutuskan, si pastor akan mengajak berkeliling terlebih dahulu melihat rumah di kota. Seandainya kalau kalian mau tinggal di sana, si Julie yang menginginkan ikut dilarang oleh orang tuanya karena harus menjaga si Ethan. You guys go ahead. Sedangkan si Jade yang sudah sampai di kota masuk ke sebuah resto yang lagi-lagi dia memuji kehebatan si Toby karena seniat ini membuat prank terhadap dirinya. Sedangkan si Sarah buru-buru keluar karena dia melihat kakaknya yang datang. Si Nathan hanya khawatir karena sebelumnya si Sarah berkata akan istirahat, namun si Sarah tidak bisa melakukannya karena takut dicurigai oleh orang-orang, seraya meyakinkan si Nathan kalau dirinya baik-baik saja. Bisa jadi ayang dalam selimut si Sarah ini, gengs, bahaya sekali. Kembali ke si Jim yang sudah sampai di kota, si Katri menjelaskan kalau seandainya kalian memilih tinggal di kota untuk selalu ingat supaya meletakkan aljimah di pintu dan memaku semua jendela. Terlebih kalian jangan melepaskan pengawasan terhadap anak-anak karena anak-anak sangat rentan terhadap rayuan gombal si Uka-Uka. Selagi taat, maka semua akan baik-baik saja. Si Tabita yang melihat sebuah bangunan kecil di depan kantor si Sarip, dia pun penasaran dan bertanya, apa fungsi bangunan tersebut, Pak Katri? Dijelaskannya kalau mereka menyebutnya itu adalah kotak. Satu-satunya hukuman yang mereka miliki sesuai undang-undang perkotaan gaib, setiap orang yang menyebabkan orang di sekitarnya meninggal, maka orang tersebut akan bermalam di sana tanpa aljimah yang melindungi. Aturan tersebut dimaksudkan supaya semua orang bisa melindungi satu sama lain, dan malam ini adalah malam pertama kotak tersebut akan digunakan. Pasti itu sih pranknya, gengs. Si Jim ditunjukkan rumah yang akan dia tinggali jika memilih tinggal di kota, yang ternyata itu bekas rumah yang ditinggali keluarga si Prank. Terlihat bekas insiden waktu itu yang belum dibersihkan. Tabitha, wait. Itu membuat si Tabita seel dan semu-semu was-was untuk tinggal di sana. Tapi si Jim meyakinkan si Tabita selagi kita mengikuti aturan, kita akan baik-baik saja dengan menceritakan sedikit waktu kejadian dia berada di mobil. Kalau mereka para uka-uka mengerumuninya di sana dan mendengar mereka berisik dan mengetuk kaca yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang. Itu semua nyata dan kita semua memang benar-benar terjebak, hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik supaya tidak berakhir seperti mereka. Sedangkan permintaan terakhir si Prank yaitu mengunjungi tempat favorit si Megan dan minta si Sarip supaya menguburkannya di samping istri dan anaknya. Alright, little guy. Give that a try and let me know how it feels. Si Ethan dibuatkan tongkat oleh si Alice supaya tidak bete berada di dalam terus, yang secara tidak kanyahoan saat si Ethan berjalan-jalan bertemu dengan si Victor yang masih berkelakuan aneh. Melihat si Ethan berada di situ, dia pun menegurnya kalau bocil seharusnya berada di kamar saja. Si Ethan berkata kalau dirinya sedang mencari seseorang. Dia selalu berdiri di sana tapi tidak pernah menemukannya berada di dalam, membuat si Victor semu penisirin. Tapi keburu datang si Julie yang akhirnya melarang si Ethan untuk berinteraksi dengan si Victor. Sedangkan si Jade masih terus mencari si Toby, menemukan semacam bunker mengira kalau si Toby bersembunyi di sana. Tetapi tiba-tiba, wah, tempat
Apa sebenarnya itu, gengs? Apa dia salah satu dari uka-uka? Atau apakah para uka-uka bersembunyi di sana ketika siang hari? Kateng, karena Sin kembali ke si Sarip yang masih galau. Si Sarip yang membuat peraturan dan kotak tersebut masih tidak habis pikir kalau itu benar-benar harus digunakan. Sementara dia membuat itu tujuannya hanya untuk membuat semua orang supaya saling melindungi. Si Sarip yang tidak kuasa melakukannya menemui si Prank dengan memberinya kunci rumah supaya si Prank menjauh dan mulai hidup barunya di dekat perbatasan. What are you gonna tell everybody? Singkat cerita, sidang keluarga si Jim sudah dimulai, yaitu putusan akan tinggal di mana mereka, tapi si Sarip menyela bermaksud untuk menjelaskan perihal kasus si Prank yang akan diberi kelonggaran oleh si Sarip, tapi belum sempat si Sarip jelaskan, si Prank datang ke sana dengan penuh penyesalan dan pantasnya hukuman ini dia dapatkan, seraya memotivasi warga lain supaya lebih disiplin lagi dengan harapan ini menjadi hukuman pertama dan terakhir. Ini baru Lucky. Wait! No! Don't go, Frank! Namun si Jade masih menganggap kalau ini sangat satisfying sekali, dramatis dan mengharukan. Bebas ya teh. Dia disuruh cepat memilih dan mengusirnya dari sana. Seraya diajak si Kenny yang mau menunjukkan sesuatu kepadanya. Si Sarip sendiri seraya rurusuhan untuk menyelesaikan sidang ini. Dan sudah jelas ya gengs kalau si Jim memutuskan untuk tinggal di kota. Tapi tidak dengan si Julie yang tetap mau tinggal di rumah koloni. Dan sempat bersih tegang antara si Tabitha dan si Donna yang membuat si Sarip sedikit ngadat seraya berjanji kalau anaknya yaitu si Alice berada di rumah koloni dan akan menjaga si Julie. Everybody, the sun will be going down soon. So, thank you for coming. Ternyata si Jade dibawa ke makam di mana sebelumnya si Kenny telah mencongkel kuburan si Toby dan akan menunjukkannya ke si Jade kalau semua ini bukanlah prank. Oh God, Jesus. Oh God. Singkat cerita, malam penghakiman pun tiba. Si Prank sebelum masuk berpesan supaya si Sarip bisa menyelamatkan dan membawa semua orang pulang ke rumah masing-masing. I'm ready. Keesokan harinya, si Sarip mengurus jenazah si Prank. Sesuai amanat, si Prank akan dikuburkan di samping istri dan anaknya. Di bawah flashback pada saat si Victor pertama kali sampai ke sini yang merupakan orang paling lama berada di sini karena dari bocil seumuran si Ethan hingga jebrok dia masih tetap bernapas yang kala itu terselamatkan oleh bunker. Sementara si Victornya sendiri dengan tiisnya sedang melukis si Julie yang sedang bobo. You know how sometimes you dream and you forget? Later you start to remember and you realize that it wasn't a dream and that all of it maybe really happened. You can keep it if you want. Saddle up, partner. Let's go get some pancakes. I'm going to unpack. Just organize our stuff. Kali pertama mereka mengunjungi restoran disambut oleh si Sarah dengan dibumbui sedikit perkenalan. Sementara si Jade setelah melihat jasad si Toby, dia pun menunjukkan bunker itu yang setahu si Kenny di dalamnya tidak ada apa-apa dan memang jelas di sana tidak ada apa-apa. Bisa saja si Jade waktu itu halusinasi. Meskipun sudah dijelaskan, si Kenny hanya menganggap itu hal wajar karena hari pertama berada di kota ini sangatlah berat sekali.
Kembali ke si Ethan yang ditinggal sebentar ke belakang oleh si Jim, secara tidak sengaja datang juga ke situ si Victor melanjutkan percakapan yang sempat terputus tentang seorang bocil misterius Thea yang ternyata si Victor juga pernah melihatnya, sambil meyakinkan apakah bocil yang dia lihat sama atau tidak dengan yang si Ethan juga lihat. Namun lagi-lagi obrolannya terhenti karena si Jim yang tidak suka kalau anaknya dekat-dekat dengan si Victor. You don't come near him. Dad, stop! What are you doing? Why'd you do that? Dad! Sepulang ke rumah, si Ethan yang semu-semu kecewa minta si Jim supaya meninggalkannya sendiri. Namun si Victor sepertinya malah neteli, seraya sengaja datang ke rumah si Ethan dan mengajaknya pergi ke hutan karena ada sesuatu yang mau dia tunjukkan. That's better. Si Tabitha sendiri tidak sedang di rumah. Dia menemui si Julie, mengajaknya untuk tinggal bersama supaya anteng bersama, dan baru terungkap kenapa si Julie lebih memilih tinggal di rumah koloni. Selain kedua orang tuanya yang tidak bisa move on dari si bungsu bernama Thomas yang sudah almarhum, si Julie juga mengetahui tentang rencana perceraian mereka. Kembali ke si Ethan yang sedang apruk-aprukan, si Victor bercerita kalau dirinya sudah lama tidak melihat lagi anak misterius itu dan beranggapan kalau itu hanya halusinasi saja. Namun setelah si Ethan juga melihatnya, membuat si Victor yakin kalau si bocil misterius itu nyata, dan dia langsung menampakkan dirinya. Namun tidak mereka ikutin karena ada sesuatu yang mau si Victor tunjukkan, yaitu sebuah pohon besar yang berlubang. Si Victor menandai batu yang akan dia lempar ke lubang pada pohon. Batu tersebut ternyata jatuh dari lain arah. Si Victor menjelaskan kalau lubang itu semacam pintu kemana saja Doraemon. Namun bedanya kita tidak bisa menentukan kemana kita akan pergi. Jadi random, gengs. Coba kalau bisa ditentuin. Sudah tamat dong sampai di sini filmnya. Dan pohon tersebut ternyata tidak cuma ada satu, melainkan beberapa yang jumlahnya belum diketahui. Si Tabitha yang baru pulang langsung mencari-cari si Ethan karena mau menemui kembali si Julie dengannya. Tapi si Jim melihat pintu terbuka ditambah tongkat si Ethan yang gular-goler. Mereka langsung bergegas mencarinya ke dalam hutan. Jim. Jim. Membuat emosi si Jim semakin memuncak karena si Victor yang tidak menggubris peringatannya waktu itu. Namun si Jim juga tidak bisa berbuat banyak karena si Victor yang memegang pistol. Jim, let's go. Yes, I can. Jim. Si Jim pun menemui si Sarip yang sedang membetulkan kotak seraya melaporkan kejadian barusan dan berjanji si Sarip akan menemui si Donna, memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang lagi, seraya mengajak si Jim beserta keluarga untuk makan-makan sambil mengenal lebih jauh satu sama lain. Singkat cerita, mereka semua sudah di resto. Si Sarah ngajak si Ethan untuk membantunya membawakan makanan, sementara si Sarip sendiri dipanggil oleh deputinya. Saat si Ethan sudah kembali ke meja, si Sarah merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah... Seperti itu ternyata cara si Uka-Uka memerintah si Sarah. Namun sepertinya si Sarah sedikit melawan hingga menyebabkan dirinya kejang-kejang. Hey. Sarah! Oh, no. Okay, grab her arm. Sementara di sisi lain si Victor kembali dengan kelakuan anehnya membuat beberapa lubang kuburan di halaman koloni yang ditegur si Donna kalau perbuatannya membuat orang-orang ketakutan. Apakah si Ethan akan jadi korban berikutnya si Sarah, gengs? Lalu apa maksud si Victor membuat lubang tersebut? Dan siapa sosok sebenarnya si bocil misterius itu? Kita nantikan di episode berikutnya ya, gengs. Pokoknya akan semakin lebih menegangkan lagi. Jangan lupa sehubrek. Bye-bye. Sir, what are you doing?